وسلم وبارك عليه وعلى آله نبي الهدى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Nomor hadis 5917 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati, di dalam surga, babun, ada satu pintu, yud'a, yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan makna kalimatnya adalah sesuatu yang bisa melepaskan dahaga, sesuatu yang memuaskan. Yud'a lahu as-shaimun. Yud'a pertama artinya disebut. Yud'a kedua artinya dipanggil. Yud'a dipanggil, lahu baginya pintu Ar-Rayyan, as-shaimun akan orang-orang yang berpuasa. Seluruh umat Islam berpuasa. Maka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang ibadah puasanya lebih menonjol dari ibadah haid. Ibadah puasanya lebih banyak daripada ibadah haid. Kalau kita bikin statistik, maka dari sekian ibadah yang dia lakukan, puasalah yang paling banyak, paling sering, paling rutin. Bisa saja dikategorikan di sini orang yang puasa Daud alaihissalam, atau puasa sunnah Senin, Kamis, serta hari-hari besar lainnya. Maka dipanggillah dia dari pintu tersebut. Faman kana, maka siapa saja yang ada ia. Faman, maka siapa saja. Kana, yang adalah ia. Minas shaimin, termasuk dari orang-orang yang berpuasa. Minas shaimin, termasuk dari orang-orang yang berpuasa. Dakhalahu, itu dia akan memasukinya pintu. Wa man dakhalahu, konsekuensinya, dan siapa saja yang memasuki ia akannya pintu tersebut, la yazma'u abada, niscaya, itu ia tidak akan haus. La yazma'u, dia tidak akan haus, abadan, selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci mengumpulkan dua perkara yang sama dalam tanda kutip negatif kepada seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Kalau Allah berikan kelaparan kepada orang yang puasa di dunia pada hari ini,
Allah Maha Suci memberikan kelaparan juga kepada mereka di akhirat. Kalau Allah berikan dahaga kepada orang-orang yang puasa pada hari ini di dunia, Allah Maha Suci memberikan dahaga kepada orang itu di akhirat. Kata Allah, cukup kamu lapar dan berdahaga di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi dahaga bagi orang yang melakukan puasa. Maka orang yang sudah Allah berikan hukuman di dunia, maka Allah tidak akan menghukumnya lagi di akhirat. Sebagaimana dalam mafhum hadis, Allah tidak akan kumpulkan dua hukuman bagi orang mukmin. Tapi orang yang tidak Allah hukum di dunia atas dosanya, bisa saja Allah menghukumnya di akhirat, bisa saja memaafkannya. Tapi kalau sudah dihukum, Allah tidak akan menggabungkan dua hukuman bagi orang mukmin dunia dan akhirat. Begitu juga orang yang Allah berikan kelaparan di dunia ini, Allah tidak akan berikan kelaparan lagi di akhirat. Ketika seseorang bersendawa di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, indikasinya adalah kekenyangan, maka Nabi bersabda, orang yang sering kenyang di dunia akan panjang masa laparnya di akhirat, lama masa laparnya di akhirat. Tapi kalau orang di dunia ini sudah lapar, maka dia akan dihilangkan kelaparannya, bahkan diberikan sebuah pintu yang namanya pintu pelepas dahaga. Nama pintunya saja pelepas dahaga, Ar-Rayyan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa sahabat tertawa, maka Nabi sabdakan, orang yang tertawa atau banyak tertawa di dunia akan lama masa menangisnya di akhirat. Tapi kalau hari ini dia sudah menangis, maka Allah tidak akan membuat dia menangis dua kali. Maka banyak-banyaklah menangis. Fal yabku qalila kembali. Falyadhaku qalila waliyabku katsira. Hendaklah tertawa sedikit dan banyak menangis. Nah, maka ketika seseorang sudah menyusahkan dirinya pada hari ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah tidak akan menyusahkan orang itu lagi di akhirat. Tinggal pilih sekarang atau besok. Antum pilih sekarang atau besok? Antum pilih sekarang atau besok? Apanya sekarang? Bahagia sekarang, biasa secara besok. Antum pilih yang mana? Sekarang atau besok? Sekarang atau besok? Hah? Sekarang atau besok? Milih aja nggak tahu. Sekarang atau besok? Besok. Besok. Mau sengsara besok. Sekarang atau besok? Bingung deh. Pagi-pagi dah bingung. Belum makan. Nah, kalau bahagia besok. Nah, tapi kalau hukuman sekarang. Fil jannati, di dalam surga, khaymatun, ada sebuah kemah. Khaymah, kemah, mirip bahasa Indonesia. Kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, khaymah itu bukan kamar. Khaymah bukan kamar, khaymah bukan rumah, tapi dia adalah bangunan yang didirikan di taman-taman surga. Itu aksesoris tambahan. Kalau antum lihat di rumah orang-orang kaya itu gazebo, saung-saung kecil di depan rumah, depan taman. Setelah dia kasih makan burungnya, dia mampir di situ.
Sambil dia kasih makan ikannya, dia duduk di situ. Setelah dia mencangkul setengah jam, dia minum kopi di situ. Itu kemah. Itu saung. Nah, di surga Allah sediakan saung. Yang jelas apa saja yang dibuat oleh manusia pada hari ini yang merupakan itu ada penyempurnaan keinginannya, maka di akhirat akan ada perkara yang sama. Fil jannati, di dalam surga ada kemah min lu'lu'atin, dari permata, mujawwafah, yang berongga, permata yang berongga, sama dengan es kristal. Antum lihat es kristal, ada rongga di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu bentuknya, bentuk fisiknya, bukan kualitasnya. Lu'lu'a mujawwafa arduha, lebarnya, lebar kemah itu situna mila, 60 mil. 60 mil. 1 mil berapa? 3 kilo. 60 mil 3 kali 60, 180 kilometer. Itu lebar kemahnya. Lebar saung, lebar saung bagi penduduk surga itu lebarnya 180 kilo. Saung depan halaman rumahnya. Sebesar apa rumahnya? Hah? Saungnya saja lebarnya 180 kilo. Sebesar apa lebar halamannya? Sebesar apa lebar singgasananya? Apri, berapa kira-kira WC di dalam rumahnya? Hah? Berapa? Selebar itu rumah, berapa WC di dalam rumah di surga? Berapa buah? Enggak ada. Nah, enggak ada WC dalam surga. Dan antum bisa bayangkan 160 kilo. Pesisir dari sini berapa? Pesisir selatan di sini berapa kilo? Fatur, Solok Selatan di sini berapa kilo? 104. 147. Kita bayangkan tuh. Dari Indarung, ujung kayu daripada kemahnya sampai ke Solok Selatan, tambah dikit lagi ke Solok Utara. Nah, itu lebar kayunya bukan dari kayu jati Jepara, tapi dari permata yang berlobang. Kenapa Allah buat permata yang berlobang? Hah? Karena hari ini orang-orang suka buat saung dari bambu. Oh, kata Allah, manusia itu suka yang batang bambu di dunia untuk buat saung. Jadi ada buluh dan ada lubang di dalamnya. Maka sampai ke surga Allah buatkan mirip juga permata, tapi dalamnya juga berlubang. Dia lihat, oh ini yang saya idam-idamkan dulu, lihat di rumah orang kaya ada saung bambu depan rumahnya. Sekarang Allah buatin 180 km. Fi kulli zawiyah, pada setiap pojok, fi kulli zawiyatin, pada setiap pojok, minha, darinya saung, saung lah bagus, dari saung, ahlun, ada istrinya. Mungkin kira-kira itu di pendakian itu apa namanya? Setinjau Lawi. Nah, situ ada satu. Terus lagi sana dekat orang jual markesa ada satu.
Terus lagi Tugu Ayam ada 1. Terus Terminal Bare Solo ada 1. Di sepanjang jalan tuh berserak. Ahlun, istrinya. Ma yarawna akharin, tidaklah mereka melihat akan yang lain. Tidaklah mereka melihat akan yang lain. Jadi setiap istri dia menganggap dialah sendiri yang tinggal di kemah itu. Padahal di situ ada yang lain, tapi dia enggak tahu. Yatufu alaihim, berkeliling di atas mereka tersebut oleh seorang mukmin. Berkeliling atas mereka tersebut oleh orang mukmin. Maksud hadis berkeliling adalah yujami'u. Nah, dia menjima dari satu pojok ke pojok yang lain. Itu baru di kemah depan rumah. Bayangkan tuh. Itu baru di kemah depan rumah. Belum masuk ke isi rumahnya. Kalau masuk ke isi rumahnya ajib lagi. Nah, jangan ceritakan sekarang. Tunggu episode berikutnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau seperti itu berita yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang mukmin masih terperdaya dengan kehidupan dunia, itu kayaknya lebih cerdas Badawi daripada orang itu. Seorang Arab Badawi pernah dengar hadis pada Nabi SAW, bahasanya sorga, tanah sorga yang paling rendah bagi seorang mukmin itu 10 kali dunia. 10 kali dunia. Satu saat Badawi ini digoda oleh seorang wanita untuk melakukan perkara keji. Badawi dengan iman yang mantap mengatakan, tidak akan mungkin saya jual tanah saya seluas itu hanya dengan nilai tanah seluas telapak tangan. Tuh imannya seorang Badui. Nah, fil jannati, cerita surga biar hidup tu semangat. Fil jannati, di dalam surga, mi'atu darajah, ada 100 tingkatan. 100 tingkat. Ditulis mananya. Fi ma baina, jarak di antara, ma itu diartikan saja jarak. Ma baina, jarak antara kulli darajatain, setiap 2 tingkat, kama, sebagaimana jarak bainas sama'i wal ard, antara langit-langit dan bumi. Sama, antara langit-langit dan bumi, bukan antara langit pertama dengan bumi. Bukan antara langit pertama dengan bumi, tapi antara langit-langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, dengan bumi di bawah. Kecuali Nabi sabdakan baina sama'id dunya wal ard, antara bumi dan langit dunia itu 1 lapis. Ini sama, langit yang paling tinggi dengan bumi itu 1 jarak, perbedaan jarak antara 1 tingkat dan 1 tingkat. Wal firdausu, dan firdaus, a'laha, yang paling tingginya, lantai yang ke-100 itu surga firdaus. A'laha, yang paling tingginya surga, darajatan, di segi tingkatan. Wa minha, darinya surga firdaus, tafajjaru, memancar, mengalir,
Anharul jannati arba'ah, sungai-sungai surga yang 4. Anharul jannati, sungai-sungai surga yang 4. Ini idat atau tafakuh? Nah, angga. Mana sungai surga yang 4? Angga, mana dia sungai surga yang 4? Fatur Rahman, mana dia sungai surga yang 4? Air tawar, air susu, air madu, air khamar. Khamar, bacakan ayatnya. Masalul jannatil lati idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin anharum min laba'il lam. Itu di mana dibaca itu? Lanjut. Baca Ilyas. Masalul jannatil lati idal muttaqun yang ghairi asin anhar min labanin lam yatakhayyar ta'amuhu anhar min khamrin ladhatin syaribina anhar min asalin musaffa. Di dalamnya ada 4 sungai. Anharun min ghairi asin. Air yang enggak asin. Air yang tidak berubah. Enggak sama dengan air mineral yang kita punya. Air mineral yang kita punya untuk minum Ramadan tahun depan, simpan sekarang dalam lemari. Itu akan berlumut. Tetap suci hukumnya, tapi berlumut. Kemudian anhar min labanil lam yataghayyar ta'muh, susu dari susu yang enggak berubah rasanya. Ada sisa minum tadi malam? Minum nanti sore. Berpisah air dengan susunya. Kalau di situ tidak, tetap murni. Wa anharun min khamrin lazzatil syaribin, sungai dari khamar yang tidak memabukkan tapi memberikan kelezatan bagi peminumnya. Wa anharun min asali musaffa, dari madu yang bersih, enggak perlu disaring, enggak ada sarangnya, bersih. Itu 4 sungai di surga. Antum milih yang mana? Rashid, pilih yang mana? Apa? Semuanya. Alhamdulillah. Jadi itu sumber mata airnya dari Firdaus, dari surga Firdaus. Jadi kalau sekiranya penduduk surga Firdaus komplain sama surga-surga yang lain, dia bisa kunci mata airnya. Akhirnya kering semua ke surga yang lain. Mana ini? Kenapa sungai madu kita nggak ada lagi airnya? Orang Firdaus mengamuk. Karena kalian nggak tertib, maka airnya ditutup. Ya, ada di hulu sungai. Jadi penduduk surga Firdaus itu ada di hulu sungai. Jadi kalau penduduk surga yang lain macam-macam, dia bisa tutup aliran sungai ke surga orang-orang lain.
Maka Nabi bersabda, kalau mau minta surga, mintalah firdaus. Fa iza sa'altumullah, tinggal. Wa min fawqiha, dari atasnya surga firdaus. Min fawqiha, dari atasnya surga firdaus. Yakunul arsyu, adalah aras. Adalah aras. Fa iza sa'altumullaha, maka apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fasaluhu, maka mintalah oleh kalian kepadanya Allah akan firdaus. Apa yang saya antum berikan untuk mengambil surga firdaus? Apa? Apa yang saya antum berikan supaya dapat surga firdaus? Untuk mendapatkan kursi DPR MPR 5 tahun, banyak yang orang bisa berikan. Uang kampanye, karpet ke masjid, sembako ke masyarakat, mengeluarkan uang untuk baleho, gaji daripada tim sukses, datang kepada orang ini dan orang itu, biaya untuk melakukan safar di daerah ke daerah. Untuk apa? Untuk kursi 5 tahun. Hanya kursi diperebutkan 5 tahun. Banyak yang bisa diberikan. Ini bukan kursi, saungnya saja berapa tadi? 180 km panjangnya, itu saungnya. Lebih luas pada kursi dunia. Apa yang bisa antum berikan? Apa? Apa yang saya diberikan? Galang Sumardi, apa yang saya antum berikan untuk surga itu? Gak ada satupun. Apa yang saya antum berikan? Gak ada. Gak mau. Antum kira gratis? Gak gratis. Perlu bayaran. Alla inna sil'atallahil ghaliyah. Alla inna sil'atallahil ghaliyah. Alla inna sil'atallahil ghaliyah. Alla inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang jualan Allah itu mahal. Barang jualan Allah itu sangat mahal. Barang jualan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah, barang jualan Allah adalah surga. Apa harganya? Haji, apa harga surga? Semewah itu dan semahal itu, seindah itu, apa harganya? Dengan apa dibeli? Jabar. Udah persiapan kubro, nggak tahu juga jawabannya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Innallaha ashtara minal mu'minin. Apa sambungannya? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi nilai surga itu adalah harta dan diri. Itu Galang Sumardi. Jadi harus diberikan harta dan diri, karena Allah telah membelinya dengan surga. Maksudnya diri yang kita punya, fil jannati, di dalam surga, ma la ainun ra'at, ada sesuatu yang tidak ada satu mata pun ra'at, yang pernah melihat ia. Fil jannati, di dalam surga, ma, ada sesuatu, la ainun, tidak ada satu mata pun ra'at, yang pernah melihat ia. Wala udhunun, tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar ia.
wala khatara, tidak pernah terlintas sama sekali, ala qalbi bashar, atas hati manusia. Jadi kenikmatan surga tidak pernah dibocorkan pada siapapun, tidak pernah terlihat oleh mata mana-mana saja, tidak pernah terdengar oleh telinga siapa saja, bahkan tidak bisa terlintas dan belum pernah terlintas di hati manusia. Sekarang coba antum menghayal dengan surga, tapi yang terlalu berlebihan, nanti sampai di aras. Apa yang antum bayangkan? Semuanya itu enggak ada. Nah, enggak ada dalam artian bukan berarti tidak bisa ditunaikan, tapi enggak ada dalam artian bukan seperti itu kualitasnya, bukan seperti itu bentuknya. Bisa diriwayatkan ketika diterangkan dalam Al-Quran, ada buah-buahan surga yang kalau kita ambil cukup mengangkat tangan, dahannya akan datang sendiri mendekati tangan tersebut. Kinwanun daniyah. Dibayangkan? Coba Habib, pohon apa antum barusan yang membayangkan? Pohon apa? Gak ada selera. Habib, pohon apa yang antum bayangkan? Gak punya selera juga. Habib, pohon apa yang antum bayangkan? Pohon? Gak punya selera. Mana Habib lagi? Banyak kali Habib sini, tapi nggak ada yang bisa membayangkan satu pun. Rehansyah, Al-Quran katakan dalam surga ada sebuah kenikmatan, kalau seseorang menginginkan buah, itu dahannya akan mendekati tangannya. Antum bayangkan pohon apa? Astagfirullah. Ini dah makam malaikat semuanya, nggak punya selera. Gani, pohon apa antum bayangkan? Pantasan nggak punya minat antum masuk surga, nggak punya hayalan. Ibrahim, pohon apa? Pohon apa? Atau antum nggak tahu nama buah-buahan dunia? Pohon apa? Hah? Anggur? Nah, pohon anggur. Di Ibrahim kalau sakit untuk belikan anggur. Nah, dia sedang menghayalkan buah anggur. Maka ketika antum menghayalkan buah anggur, bukanlah seperti anggur yang ada di dunia pada hari ini. Memang anggur juga namanya, tapi tidak seperti anggur di dunia ini, yang kadang-kala masam, kadang-kala ada bijinya. Tapi anggur di surga, ketika antum telan, bulu-bulu yang ada di bagian tubuh mana saja merasakan nikmat anggur itu. Sekarang cuma tenggorokan doang, itu pun nggak sampai ke tenggorokan, di lidah sudah hilang rasanya karena saking nggak enaknya. Itu rasa bisa dirasakan oleh bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya. Bisa dibayangkan? Nabi katakan tidak bisa. Wala khatara ala qalbi bashar. Kalau masih dalam jangkauan hayalan manusia, maka itu masih rendah, tidak ada di surga. Kualitas kenikmatan yang Allah siapkan adalah luar daripada jangkauan hayalan manusia. Coba menghayal lagi. Menghayal. Hayalkan surga. Yang mengantuk pagi-pagi, hayalkan surga. Sudah? Sudah? Apa yang antum berikan?
Apa yang saya antum berikan? Monyong. Katanya enggak minat dan surga. Kita kembali ke obat-obatan. Nabi SAW bersabda, fi habbatis sauda, pada jintan hitam. Habbah arti dasarnya biji, biji-bijian hitam, tapi orang Indonesia menyebutnya jintan. Fi habbatis sauda, pada jintan hitam, sifaun, itu obat, min kulli da'in, dari setiap penyakit, illa sama, kecuali mati. Tapi kalau orang dah sakaratil maut, enggak usah kata minum habbatus sauda. Cepat-cepat minum habbatus sauda, nanti dia mati. Tetap aja mati, walaupun satu kardus antum suruh minum. Bahkan pabriknya antum suruh minum, tetap aja dia mati. Tapi kalau selain penyakit mati, itu habbatus sauda bisa menyembuhkannya. Lemah ingatan, susah menghafal, sering sakit gigi, asam lambung, asam urat. Nah, asam apa lagi? Minum habbatus sauda secara rutin. Nah, secara rutin setiap hari. Lebih baik yang ori. Beli 1 kilo, 1 kamar ke toko bumbu. Nah, makan 1 sendok kunyah. Itu pasti. Tapi yang dalam kapsul itu belum tentu pasti. Bisa saja itu ampas daripada minyak yang sudah diambil. Jadi minyaknya diperas, jadilah dia habbatus sauda, ampasnya masuk kapsul. Maka dah 10 botol dimakan, enggak ada perubahan. Ampas. Oh, kalau gitu yang ori beli minyaknya. Minyak pun sudah dicampur dengan minyak goreng yang lain. Nah, daripada enggak pasti, beli itu yang belum diolah. Makan 1 sendok 1 hari. Nah, niatkan untuk apa saja. Yakin hadis Nabi. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah. Itu untuk, menurut sebagian ulama, seperti yang kita katakan tadi, obat luar, obat dalam. Menurut pendapat yang lain, obat luar dan dalam. Fil hajmi sifat, di dalam bekam juga ada obat. Fil hajmi, di dalam bekam sifat, ada kesembuhan. Di bekam. Maka orang yang mengantuk kalau dibekam di mata pasti sembuh. Gak usah dikeluarkan darahnya. Dan bekam itu bukan sembarang tempat. Bukan seenaknya antum mau bekam. Hidung dibekam itu gak cocok. Ada titik-titik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka berikan kepada ahlinya, yang sudah mendalaminya, yang buat titik sendiri. Kalau salah titik nanti antum bisa stroke. Nah, bisa lumpuh. Maka tidak boleh membekam di persendian. Nah, membekam itu di tempat pembuluh-pembuluh darah atau di urat-urat besar. Mana di antara tubuh yang ada urat-urat besar, situ yang dibekam. Fil khayli, pada kuda, as-saibah, sama terjemahan saimah, pada kuda yang digembalakan. Fil khayli as-saimah, pada kuda yang digembalakan. Fi kulli farasin dinarun, pada setiap 1 ekor kuda zakatnya 1 dinar. Pada setiap 1 ekor kuda zakatnya 1 dinar.
Nah, hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh dengan hadis Nabi yang mengatakan afautu anil khayli war raqiq. Aku maafkan dari zakat kuda dan zakat budak sahaya. Fil khayli, pada kuda, wa abwaliha, dan kencingnya kuda, wa awrasiha, dan kotorannya kuda. Sebelum dilanjutkan, ini hadis bicara soal apa? Soal memelihara kuda. Ya jelas, melihara kuda itu dapat kencing, dapat tai. Masalah zakat. Masalah Nah? Enggak, masalah pahala. Masalah pahala memelihara kuda. Jadi pada kuda, kencing kuda, kotoran kuda, kafun, itu ada satu kaf. Kaf itu satu mata timbangan dari kasturi sorga. Nah, Allah berikan balasan kasturi sorga. Sebanyak kencing kuda, sebanyak kotoran kuda, dari kuda yang dipelihara untuk jihad fisabilillah, bukan dari kuda penarik bendi atau delman, bukan kuda pacu, bukan kuda kesombongan atau keangkuhan bagi pemiliknya, bukan kuda yang disewakan di tempat-tempat rekreasi, tapi kuda yang dilatih untuk berperang, yang gunanya dipersiapkan untuk berperang. Bisa tahu bahasa isyarat, bisa dikendarai, bisa dipanggil, bisa disuruh. Ini kuda-kuda yang terlatih untuk ini, itu pembiayaannya besar. Nah, Allah memberikan ganjaran karena disediakan fisabilillah, kencingnya setiap hari, kotorannya setiap hari, seberat itu, setimbangan itu, Allah ganti nanti dengan kasturi sorga. Kenapa diberi ganjaran dengan kasturi sorga? Karena membersihkan kandang kuda itu setiap hari dari kotorannya, dari kencingnya, dan itu bermasalah bagi orang yang tidak terbiasa yang bau busuk. Maka Allah berikan janji dengan bau kasturi, sehingga dihadirkan hadis ini ketika dia buang kotoran kuda, yang dia bayangkan adalah bau kasturi, sehingga dia mudah membersihkan kandang kuda setiap hari karena dia tercium bau kasturi. Nah, yang bisa mencium bau kasturi daripada kotoran kuda, itulah orang-orang yang sudah sampai nazrohnya ke akhirat. Tapi kalau nazrohnya masih di dunia, enggak, masih tercium bau daripada kotoran kuda tersebut. Seperti yang dilakukan oleh satu orang sahabat di dalam sebuah peperangan, yaitu perang Uhud. Inni arihtu raihatal jannah min janibi Uhudin. Aku telah mencium bau surga dari arah Uhud. Nah, aku telah mencium bau surga dari arah Uhud. Yang lain tidak mencium, tapi belum mencium karena sudah sampai ma'rifatnya ke akhirat. Itu nama ma'rifat. Yang belajar ma'rifat enggak ada syariat. Bidzubabi, pada lalat. Bidzubabi, pada seekor lalat. Ahadu janahaihi, salah satu dua sayapnya lalat.
ahadu salah satu janahaihi dua sayapnya lalat daun itu penyakit wa fil akhari pada yang satunya sifaun ada obat. Maka idza waqa'a apabila terjatuh ia lalat, apabila masuk ia lalat fil ina'i ke dalam wadah, maksudnya wadah yang berisi air atau benda cair lainnya, fa arsibuhu maka rendamkan olehmu, celupkan olehmu akannya si lalat. Itu buat minuman, kopi, teh, terbang lalat ke situ, basah satu sayapnya. Nabi bersabda, satu sayap obat, satu sayap penyakit. Tapi kita enggak tahu mana yang obat, mana yang penyakit. Maka celupkan lalatnya ke dalam sehingga basah kedua sayapnya. Dicelup, jangan lama-lama. Kalau lama-lama lalatnya mati, airnya bernajis. Kenapa? Karena bersengaja membunuh bangkai dalam benda cair, walaupun tidak ada darah mengalir bagi bangkai tersebut, airnya bernajis. Tapi apabila kita sadari memang sudah mati, tetap dicelup juga dan langsung dibuang. Bangkai dari hewan yang kalau kita belah, kita bunuh, itu tidak ada darah mengalir di dalam tubuhnya, maka bangkainya tidak menajiskan benda cair. Nah, minyak goreng masuk lalat, celup, buang. Atau lalatnya hidup atau mati, minyak gorengnya tetap suci, karena lalat termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir di tubuhnya. Untuk apa kita celupkan? Fayazhabu sifauhu bidaihi, supaya menghilangkan, fayazhabu maka menghilangkan sifauhu oleh penawarnya lalat, bidaihi dengan penyakitnya lalat. Jadi sakit racun yang ada di sayap lalat yang satunya itu apabila kita celupkan yang satunya lagi, maka penyakit yang ditebarkan oleh satu sayap itu akan netral kembali. Di satu penyakit, satu penawar. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah ciptakan, Allah letakkan di mana-mana saja. Nah, di antaranya penelitian daripada orang-orang modern yaitu tentang buah semangka. Semangka itu panas. Banyak makan semangka sariawan, bisa bikin perut panas. Tapi penawarnya ada di yang putihnya itu. Nah, bukan yang hijaunya, yang putihnya. Maka kalau makan semangka, makan yang merahnya, makan juga yang putihnya. Dia akan netral. Oh, saya demam kalau makan semangka, naik panas badan. Kalau makan yang putihnya tidak. Maka Allah meletakkan kesembuhan, Allah elakkan bahaya dari orang-orang yang hemat dalam memakannya, hemat dalam makan. Begitu juga pada butiran nasi, Nabi SAW bersabda, mungkin saja berkah ada di butiran terakhir, ada di butiran terakhir. Jadi kalau makan sesuatu itu sampai habis supaya ada berkahnya. Mungkin saja di daging ayam, nah, ada mengandung penyakit karena dia disuntik 15 hari sudah besar. Sebetulnya itu anak ayam yang dipercepat besarnya.
mungkin ada penawarnya di tulangnya, maka yang makan ayam yang tulang-tulangnya aman. Penyakit di dagingnya, penawar di tulangnya. Itu nggak ada penelitian. Nah, mungkin. Nah, nasi begitu juga mungkin. Banyak orang nggak makan nasi, akhirnya dia sakit gula. Mungkin penawarnya ada di keraknya. Maka makanlah nasi dengan kerak-keraknya. Khair. Firikaz al-khumus. Firikazi al-khumus. Pada rikaz zakatnya 1/5. Apa itu rikaz? Harta yang kita temukan dari peninggalan orang-orang lama yang tidak dikenal siapa pemiliknya, ditemukan di harta pribadi, di tanah pribadi atau di tanah umum. Di tanah umum maksudnya di jalan atau di hutan. Hari ini orang sebut dengan harta karun. Fi rikazi usur. Pada rikaz zakatnya 1/10. Pada harta rikaz zakatnya 1/10. Ini ada dua hadis kontra, 1/5, 1/10. Ulama Syafi'iyah mengambil 1/5 karena hadisnya sahih, sementara 1/10 hadisnya dhaif. Bisamai, di langit, tolong kasih angin. Bisamai, di langit, malakani, ada 2 malaikat. Bisamai, di langit, malakani, ada 2 malaikat. Ahaduhuma, salah satu dari 2 malaikat tersebut. Ahaduhuma, salah satu dari 2 malaikat tersebut. Ya'muru bisiddati, memerintahkan ia malaikat. Ya'muru, memerintahkan ia malaikat, bisiddah, dengan tegas. Menyuruhnya tegas. Wal akharu, dan yang satunya, ya'muru, memerintahkan ia malaikat, billini, dengan lemah lembut. Siapa malaikat? Maaf, wakilahuma musib. Masing-masing 2 orang malaikat tersebut musibun, bertindak benar. Dewa ditulis artinya. Kilahuma, masing-masing dari 2 malaikat tersebut musibun, bertindak benar. Ahaduhuma Jibril, salah satu kedua malaikat adalah malaikat Jibril, itu yang memerintahnya tegas. Wal akharu, yang satunya lagi, yang lainnya lagi adalah Mikail. Itu kalau memerintah lemah lembut. Kalau Jibril turun tangan, itu perintah kepada malaikat, itu tegas. Tapi apabila Mikail memberi pengumuman, maka pemerintahnya, cara memerintahnya itu dengan lemah lembut. Wa nabiyani, dan 2 orang nabi. Nabiyani, 2 orang nabi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya nabi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya nabi. Ya'muru billini, memerintah ia nabi dengan lemah lembut. Wal akharu, dan yang satunya bisiddati, dengan tegas. Wa kullun musib, masing-masing itu benar. Mana nabi yang memerintah dengan lemah lembut? Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Mana nabi yang memerintahkan dengan tegas? Nuh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana ketegasan Nabi Nuh? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi, musnahkan dia. Itu Nabi Nuh, sampai musnah semuanya. Tapi jangan salah, doa itu setelah dakwah 950 tahun. Bukan ngajak 3 hari lalu doakan mati, tidak. Ini baru kurut 3 hari, dakwah orang itu 3 hari, dah bosan sama dia. Ya Allah, kalau engkau inginkan dia dapat hidayah, berilah dia hidayah. Kalau enggak, sambarkan petir kepadanya. Itu doa Nabi Nuh. Salah. Setelah 950 tahun. Kita enggak mungkin dakwah 950 tahun. Maka usia Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Berarti diangkat menjadi Nabi 40 tahun. Berarti 10 tahun sebelum meninggal baru boleh dakwakan mampus. Kalau usia kita 63, maka di usia 50, di usia dakwah 50, tinggal 10 tahun lagi mau mati. Nah, itulah yang terjadi di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan ketegasan ada pada diri Nabi? Kapan ada ayat perang? Setelah usia Nabi sisa 10 tahun, baru ada ayat perang. Bunuh di mana saja kamu temukan. Akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usir mereka sebagaimana mengusir kalian. Itu ayat setelah 10 tahun Nabi sebelum meninggal. Begitu juga ada Nabi Nuh alaihissalam. Doa kehancuran itu setelah hampir setelah 950 tahun, 10 tahun Nabi Nuh akan meninggal dunia. Kira-kira begitu. Wali bagi saya, sahibani, ada 2 kawan, ada 2 sahabat. Ahaduhuma, salah satu keduanya, ya'muru bil-lini, memerintahkan ia dengan lemah lembut. Wal akharu, dan yang satunya lagi, bisiddah, dengan tegas. Yang memerintahkan dengan lemah lembut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang tegas itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ketika tawanan perang Badar diminta usulan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, kata beliau, bunuh mereka, jangan kasih ampun, bunuh semuanya. Bahkan yang membunuhnya adalah keluarganya sendiri. Nabi akan bunuh pamannya sendiri. Saya akan bunuh paman saya. Abu Bakar akan bunuh keluarganya. Semua akan membunuh keluarganya. Pancung lehernya, biar nampak Islam itu gagah, enggak pandang bulu, enggak punya kasih sayang. Asyidda'u 'alal kuffar. Sayyidina Umar bin Khattab, usulannya itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, wa hum abna'i ammina. Mereka itu adalah anak-anak paman kita. Mereka adalah keluarga kita. Mereka orang kampung kita. Bisa saja dia dapat hidayah nanti. Berikan saja tebusan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau berdoa? Bagaimana engkau membaca Quran, wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku membacanya dengan lemah lembut, wahai Nabi, karena Allah itu mendengarkan bacaanku. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak. Beliau kalau baca Quran tengah malam salat tahajud itu dengan kencang. Wahai Umar, kenapa kamu baca sekencang itu? Untuk mengusir setan sama membangunkan orang yang tidur. Beda caranya. Maka kata Sayyidina Rasul,
wahai Abu Bakar naikkan volumenya sedikit, wahai Umar turunkan volumemu sedikit. Nah, pertengahan. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala disuruh jadi imam, ketika Nabi sedang sakit, apa kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, Umar saja jadi imam, karena bapak saya Abu Bakar kalau ngimamin solat hampir tidak terdengar suaranya, yang terdengar ada suara tangisan. Kalau Umar tegas, Umar saja jadi imam. Kata Nabi, Abu Bakar jadi imam. Datanglah Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Hafsah, bilang sama Nabi, ayah kamu saja jadi imam. Ayah saya jadi imam suaranya kecil, ayah kamu lantang. Datanglah Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar jadi imam, suaranya enggak jelas, kecil sekali. Umar suruh jadi imam ayah saya. Nabi marah dan disuruh berkali-kali masih membantah. Ya sahibati Yusuf. Nah, wahai wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf. Nah, sudah dibilang enggak masih iya. Akhirnya kata Sayyidah Hafsah, wahai Aisyah, kalau dapat jatah dari kamu, bagi saya tetap aja enggak ada baiknya. Nah, mengikuti saran kamu tetap aja efeknya enggak baik. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam. Itu isyarat daripada baginda Rasul bahasanya khalifah setelah beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, melantik putra mahkota, yaitu yang menggantikan beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua sahabat bermusyawarah, berbisik-bisik satu sama lain. Kira-kira kalau Umar jadi khalifah, dia minta izin sama siapa nanti? Biasanya dia minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Ya Nabi, biarkan saya penggal leher si munafik ini. Hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau beliau yang memimpin, dia minta izin sama siapa? Dia enggak akan minta izin lagi. Langsung memenggal saja siapa yang dia enggak suka. Itu yang dikhawatirkan oleh sahabat yang lain. Tapi Masya Allah, setelah menjadi khalifah, beliau justru menjadi orang yang lembut. Nah, itu dua sifat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa kullun musib, semuanya itu tepat, enggak ada yang salah. Nah, maka kalau ada dari Hawari, ada yang asyad, ada yang layyin, lembut sekali pengumumannya sampai enggak kedengaran. Ada yang tegas sampai ke pasar raya itu terjelas pengumumannya. Kulun musib, semuanya tepat. Nah, tidur, dah tiba waktu tidur, terlambat nanti dicatat, musib. Lalu lay. Nah, itu asiddahnya itu. Jadi malaikat ada dua sifat, ada yang tegas, ada yang lembut. Nabi ada dua sifat, ada yang tegas, ada yang lembut. Sahabat Abu Bakar ada yang tegas, ada yang lembut. Kalau hari ini ada penceramah dua kriteria, ada yang tegas, ada yang lembut, biasa. Kulun musib. Itu juga surah-surah dakwah dulu, ada yang tegas, ada yang lembut. Ketika kue hizihran bayan, lembut. Nah, apalagi Kiai Mukhlisin yang bayan, lembut. Sampai Ustaz Lufi yang bayan, tegas. Kulun musib. Ustaz enggak cocok sama Ustaz tu, keras. Nah, cocok tu bukan urusan kamu, yang jelas dia musib. Nah, Habib, ada yang lembut, ada yang tegas. Penceramah, ada yang lembut, ada yang tegas. Pemerintah, ada yang lembut, ada yang tegas. Kulib wa kulun musib, semuanya tepat asal sesuai dengan aturan syariat. Cukup.